penipuan, Naila mendatangi Andini yang menawarkan investasi syariah. Assalamualaikum Mbak Mila. Waalaikumsalam. Saya sedang membuka program investasi syariah. Keuntungannya itu bisa mencapai 30% setiap bulan dan itu dijamin aman. Wah, besar sekali keuntungannya. Apakah investasi ini benar-benar sesuai syariah? Tentu saja semua menggunakan akad syariah dan sudah banyak yang bergabung. Oh, kalau begitu saya tertarik. Saya akan menginvestasikan sebesar 20 juta. Baik Mbak, nanti keuntungan akan saya transfer setiap bulan. Baik Mbak, saya akan berinvestasi ke Mbak Andini. Uangnya saya transfer ya Mbak? Iya. Iya Mbak, uangnya sudah saya transfer. Iya, nanti bisa dikirim ya. Gimana ini? Halo? Mbak Andini, sudah 3 bulan saya tidak menerima keuntungan. Bahkan uang pokok saya juga tidak bisa diambil, ini gimana? Iya Mbak Mila. Mohon bersabar ya Mbak, saat ini dana sedang diputar. Tapi kan sebelumnya Anda mengatakan dana aman dan bisa dicairkan kapan saja. Wah, gimana ini malah dimatiin? Sepertinya saya sudah ditipu. Saya harus mencari bantuan hukum. Dari kasus penipuan ini, Naila bertemu Zelda sebagai advokat bantuan hukum. Bu Zelda, saya menjadi korban investasi yang mengatasnamakan syariah. Uang saya tidak dikembalikan dan pelakunya itu terus menghindar. Baik Bu Mila, sebagai korban Ibu berhak memperoleh perlindungan hukum. Saya akan mendampingi Ibu untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian. Apakah saya bisa mendapatkan kembali hak saya? Kita akan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu seperti bukti transfer, perjanjian investasi, dan percakapan dengan pelaku usaha. Semua itu penting dalam proses hukum. Baik, saya sudah membawa bukti tersebut. Bagus, mari kita laporkan ini kasusnya ke kepolisian agar kasus ini dapat diproses sesuai hukum. Di kantor kepolisian, April bertindak sebagai penyidik. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Bu, kami ingin melaporkan dugaan tindak pidana penipuan investasi syariah yang dilakukan oleh saudari Andini. Baik, apakah ada bukti yang mendukung laporan tersebut? Ada Bu, ini bukti transfer dan perjanjian investasi dan riwayat percakapannya sudah ada di sini. Baik, kami akan melakukan penyidikan dan memanggil pihak terlapor. Proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap hak korban dapat terlindungi dan dalam perkara ini diproses secara adil. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindakan pidana penipuan berkedok investasi syariah. Berkas perkara akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Di kejaksaan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, _P-21. Berdasarkan hasil penyidikan, berkas perkara telah lengkap, tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan. Baik keterangan korban dan bukti yang telah diajukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan surat dakwaan. Kami akan terus mendampingi Ibu Maila selama proses persidangan berlangsung. Di ruang sidang pengadilan, Sidang perkara dugaan penipuan investasi syariah terdakwa Andini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, terdakwa diduga melakukan tindakan pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian korban.
Kami selaku pendamping hukum korban memohon agar hak-hak korban mendapat perlindungan hukum serta mempertimbangkan kerugian yang telah dialami korban. Yang mulia, saya hanya berharap uang yang saya investasikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada lagi korban lainnya. Saya mengakui perbuatan saya dan saya menerima konsekuensi hukum yang dijatuhkan. Setelah mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti dan keterangan para pihak, pengadilan akan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sidang kami tunda sampai minggu depan. Pendampingan hukum di pengadilan merupakan bagian penting dari bantuan hukum litigasi agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi selama proses pengadilan. Menjadi pelajaran bahwa setiap kegiatan ekonomi syariah harus dijalankan secara jujur, amanah, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Advokat berperan memberikan konsultasi hukum, mendampingi korban saat penyidikan, mengawal proses penuntutan di kejaksaan, serta mewakili dan membela kepentingan korban di pengadilan. Saya menyadari bahwa setiap pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Inilah pentingnya bantuan hukum litigasi. Masyarakat yang menjadi korban atau terlibat dalam sebuah perkara berhak memperoleh perlindungan dan pendampingan agar hak-haknya terlindungi.